Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvia Maharani. Saya mahasiswi Fisika Universitas Airlangga. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UTS mata kuliah manajemen industri. Oke, di sini saya memiliki suatu ide startup di mana saat ini saya akan mempresentasikan ide saya kepada investor dan tentunya saya berharap agar ide saya didanai oleh investor. Oke. Ide dari startup saya adalah Green IoT Grow Smarter, Grow Better. Di sini apa itu Green IoT Grow dan apa latar belakangnya? Saat ini kita berada di era pertumbuhan populasi yang cepat dengan prediksi bahwa pada tahun 2050 populasi global akan mencapai 10 miliar orang. Nah, hal ini berarti kebutuhan akan pasokan pangan yang cukup akan semakin mendesak. Karena semakin meningkatnya populasi, maka kebutuhan pasok pangan itu akan semakin meningkat. Nah, selanjutnya di tengah peningkatan permintaan akan produk pertanian, petani dan pemilik greenhouse menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Salah satu dari kunci keberhasilan adalah menciptakan kondisi lingkungan yang ideal bagi tanaman, termasuk salah satunya yaitu tingkat cahaya, suhu, dan kelembapan yang optimal. Karena dari lingkungan yang ideal akan tercipta optimalisasi dari pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, dalam mengatasi tantangan ini, teknologi IoT atau Internet of Things telah terbukti sebagai solusi revolusioner dengan mengintegrasikan sensor canggih dan sistem otomatisasi. Kami dapat memberikan solusi pencahayaan cerdas yang dapat secara otomatis mengoptimalkan kondisi lingkungan di dalam greenhouse para petani. Nah, visi misi dari Green IoT Grow visinya yaitu menjadi solusi yang dapat membantu petani meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Misi kami adalah menyediakan solusi pencahayaan otomatis pada greenhouse yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Selanjutnya, nah bagaimana Green IoT bekerja di sini tuh? Sensor akan membaca suhu, kelembapan, dan juga intensitas cahaya di sekitar, apakah cukup memadai atau mencapai nilai yang telah ditentukan untuk jenis tanaman tertentu pada greenhouse tersebut. Nah, jika belum, misal jika suhu atau kelembapannya kurang atau tidak mencapai, maka dia akan mengirimkan pada perangkat lunak untuk menyesuaikan dengan itu. Maka setelah itu sensor akan menyesuaikan dengan nilai atau menyesuaikan dengan kebutuhan dari tanaman yang ada pada greenhouse tersebut. Nah, jika kurang memadai, intensitas cahaya kurang memadai, maka sensor otomatis akan menyalakan atau menambah intensitas lampu dari greenhouse tersebut. Atau saat suhunya di bawah dari suhu rata-rata, maka dia akan meningkatkan intensitas cahayanya juga, seperti itu penyesuaiannya. Sehingga dari penyesuaian otomatis itu, optimalisasi dari pertumbuhan tanaman akan semakin terjamin. Nah, selanjutnya, konsep pasar dari produk kami. Pertanian merupakan salah satu sektor penting di Indonesia, namun produktivitas pertanian masih tergolong rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah kurangnya pencahayaan yang optimal pada greenhouse. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, jumlah greenhouse di Indonesia mencapai 1,8 juta unit. Nah, di mana dengan jumlah yang cukup besar ini, potensi pasar Green IoT Grow memiliki peluang yang menjadi solusi yang dibutuhkan oleh petani. Solusi ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain meningkatkan produktivitas tanaman,
mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Nah, hal ini juga kita lihat dari negara lain yang telah menggunakan konsep cerdas pada pencahayaan greenhouse, yaitu di Amerika Serikat. Perusahaan pertanian di California menggunakan solusi pencahayaan pintar untuk meningkatkan produktivitas tanaman tomatnya sebesar 25%. Pada pertanian di Florida, dia mengurangi biaya operasionalnya sebesar 10%. Di Jepang, di perusahaan pertanian Hokkaido menggunakan solusi pencahayaan pintar untuk meningkatkan produktivitas tanaman stroberi sebesar 30%. Di Okinawa, solusi dari pencahayaan pintar untuk dapat mengurangi dampak lingkungan dari pertaniannya. Jadi meminimalisir kerugian. Lalu di China, di perusahaan pertanian di Henan menggunakan solusi pencahayaan pintar untuk meningkatkan produktivitas tanaman sayurannya sebesar 20%. Dan di Sichuan, pencahayaan pintar di greenhouse mampu mengurangi resiko dari kegagalan panen. Nah, hal ini sangat mendukung kita untuk mengembangkan Green Area to Grow, karena dari beberapa contoh dari negara lain itu sudah sangat bagus perkembangannya, dan juga hal ini tentunya harusnya dibawa ke Indonesia dan diterapkan di greenhouse di Indonesia agar tanamannya semakin bagus kualitasnya dan juga mampu memenuhi kebutuhan pangan dari masyarakat. Selanjutnya, saya memilih Kota Bogor yang akan kita gunakan sebagai tempat atau landmark dari startup saya. Kenapa Bogor? Karena Bogor memiliki potensi pasar yang besar. Hal ini saya dapatkan dari survei Kementerian Pertanian pada tahun 2022. Nah, di mana untuk memulai startup kita perlu kota yang memiliki jumlah petani greenhouse terbesar di Indonesia. Nah, di mana Bogor ini memiliki jumlah petani greenhouse sebesar 10.000 petani greenhouse. Di Yogyakarta 7.500, Bandung 5.000, Surabaya, dan seterusnya. Nah, selain dari potensi pasar yang besar, infrastruktur juga memadai di Bogor, seperti akses internet yang cepat dan terjangkau, ketersediaan tenaga kerja yang terampil, dan di mana hal ini menunjang proses branding dan juga keberlangsungan dari startup. Nah, selanjutnya kebijakan pemerintah yang mendukung. Nah, pemerintah Bogor juga memiliki kebijakan yang mendukung pengembangan pertanian modern, termasuk penggunaan teknologi pertanian pintar, yang mana dukungan pemerintah dapat membantu branding produk. Nah, selanjutnya bagaimana kita akan melakukan branding? Nah, kali ini brandingnya mengusung tema Growing the Future of Agriculture, di mana kita bisa melakukan 3 langkah branding, yaitu kampanye, relasi, dan kerjasama dengan pemerintah. Kampanye ini bisa dilakukan di 2 langkah, yaitu bisa menggunakan media sosial dengan memasang iklan, lalu membuat konten-konten edukatif, dan yang lainnya agar kita bisa memperkenalkan produk-produk kita kepada masyarakat dengan sasaran, yaitu petani-petani milenial atau para pemilik greenhouse dan bahkan perusahaan-perusahaan industri pertanian. Nah, yang kedua itu ada event-event, di mana misal ada event pertanian, kita bisa menjadi sponsor di situ, atau kita bisa membangun booth di situ, ikut booth di situ untuk memperkenalkan produk kita. Yang kedua itu relasi. Relasi ini baik relasi antara petani, industri pertanian, atau pada mahasiswa pertanian, yang mana biasanya mahasiswa pertanian itu dia memiliki proyek atau usaha di mana dia memiliki greenhouse yang didanai oleh seseorang misalnya. Nah, jadi kita juga bisa memberikan branding kepada para mahasiswa-mahasiswa ini untuk mengoptimalkan greenhouse-nya.
Tentunya kerjasama dengan pemerintah sangat perlu untuk membantu proses branding kita. Beberapa langkah yang dapat kita lakukan yaitu melakukan roadshow ke petani dan pelaku industri pertanian di Bogor untuk memperkenalkan produk, mensponsori event-event pertanian di Bogor, lalu membuat konten edukasi tentang manfaat produk pencahayaan pintar untuk greenhouse yang ditargetkan kepada petani, pelaku industri pertanian, dan atau pada mahasiswa. Selanjutnya, struktur organisasi dari startup yang utama itu ada CEO dan founder, saya sendiri Alvina Maharani, dan di bawah itu ada CTO, CFO, dan CMO, di mana CTO ini adalah teknikal yang mana dia mengatur pelancaran secara teknis, lalu CFO adalah bagian finance, dan CMO adalah bagian pemasaran, baik itu pemasaran maupun penjualan. Nah, di mana CTO ini membawahi manajer teknikal yang memiliki staf teknikal sebanyak 4 orang. CFO memiliki manajer finance yang memiliki staf finance 2 orang, dan manajer marketing memiliki staf finance 4 orang. Di mana susunan organisasi ini dan jumlahnya sudah cukup ideal untuk startup. Nah, selanjutnya yaitu adalah rancangan keuangan. Oke, kita buka terlebih dahulu rancangannya ya. Di sini adalah biaya operasional. Semua rancangan ini saya susun berdasarkan lokasi yang direncanakan adalah di Bogor. Biaya operasional yaitu sewa bangunan per bulan 50 juta, transportasi 20 juta per bulan, di mana transportasi ini meliputi misal kita ke event-event, kita perlu akomodasi barang atau akomodasi produk, lalu transportasi pegawai untuk menuju ke sana dan lain sebagainya, itu kita hitung 20 juta per bulan. Pengadaan barang 30 juta, peralatan kantor itu 1 kali dalam setahun ya 300 juta. Lalu asuransi per bulan kita anggap 50 juta, pajak 1 juta, listrik 30 juta, di mana pajak ini nanti akan disesuaikan dengan pertumbuhan perusahaan, dimana untuk awal-awal ini bisa 1 tahun 120 juta cukup, sehingga kita dapati biaya operasional per tahun total 2,58 miliar. Lalu biaya gaji dari struktur organisasi ini, dimana biaya gaji CEO dan founder itu per bulan 25 juta, dan ini sudah kami sesuaikan dengan UMR di Bogor, di kota Bogor. CTO 15 juta per bulan, CFO 15 juta per bulan, CMO 15 juta per bulan, manajer 3 orang manajer 24 juta per bulan, 10 staff 47 juta, satpam dan OB ini 8,4 juta per bulan, dimana total gaji per tahun itu 1.792.800.000. Oke, setelah itu biaya produksi per unit. Nah, di sini biaya bahan baku itu per unit 250.000, meliputi sensor, bluetooth dan sebagainya. Lalu biaya overhead itu 50.000, sehingga kita akumulasikan biaya produksi per unit itu 300.000. Nah, kesimpulannya total biaya operasional per tahun adalah 2.540 ini. Lalu total biaya gaji ini 1.792.800, sehingga total biaya per tahun yaitu 4,372.800 miliar. Lalu biaya produksi per unit 300 dan harga jual per unit 750.000, di mana harga ini sudah kami sesuaikan
dengan pesaing-pesaing lain dan juga sudah tergolong terjangkau, sehingga profit per unit adalah 450.000. Nah, target profit, jika kita ingin BEP 1 tahun, ini sangat memungkinkan ya, karena produk ini sangat dibutuhkan dan juga sangat membantu untuk optimalisasi pertumbuhan tanaman, sehingga target profit sebulan adalah 364.400.000. Lalu target penjualan per bulan 809 biji, atau kita bulatin aja nanti. Nah, di sini 1 unit dari IoT ini mampu menjangkau 10 kali 10 meter persegi. Jadi, ini bersumber dari Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. Pada 2023 ini surveinya mengatakan bahwa ukuran dari greenhouse di Indonesia ini rata-rata 100 meter persegi, di mana konsep penggunanya 50%, 200. Nah, di sini jadi paling banyak itu memiliki ukuran greenhouse itu 100 meter persegi. Nah, jadi kalau 1 unit produk kita itu 10 kali 10 meter persegi, jadi satu petani untuk mendapatkan jangkauan yang optimal itu membutuhkan minimal 10 unit dari IoT. Nah, itu pun kalau tidak terhalang oleh misal tanam-tanaman yang tinggi atau besi-besi dan lain-lainnya, itu 10 unit cukup. Namun untuk misal untuk yang lebih bagusnya dia mau beli lebih dari 10 itu sangat memungkinkan. Nah, jadi satu petani itu 10 unit, kalau 10 unit dan profit per unitnya 450.000, jadi dari satu pembeli atau satu petani itu kita mendapatkan profit 4.500.000. Untuk BEP ini anggap saja kita 1 bulan itu 1.200 unit, dimana membutuhkan 120 petani ya. Secara rata-rata kalau dia memiliki 100 meter persegi itu adalah 120 petani atau 1.200 unit per bulan. Ini profit kita adalah 540 juta, ini profitnya. Lalu 1 tahun kita mendapatkan profit 6,480 miliar. Jadi 6.480 juta, dimana biaya produksi biaya per tahun itu adalah 4,372.800. Nah, jadi investor akan untung sebanyak 2.107.200.000 rupiah dalam 1 tahun. Nah, jadi dalam 1 tahun ini sudah mampu BEP dan juga sudah untung sekitar 2 miliar. Kita ketahui bahwa hal ini nilai yang sangat besar dan sangat menguntungkan, serta pasar yang sangat besar, dan juga produk ini sangat dibutuhkan bagi para petani-petani greenhouse. Nah, selanjutnya, jadi rancangan keuangan itu adalah logo. Nah, kami sudah memiliki logo OptiGrow. Ini hijau melambangkan tumbuhan atau sektor pertanian, lalu lingkaran kuning ini keberlangsungan pertumbuhan pertanian dengan optimalisasi dari cahaya. Lalu bohlam lampu dengan bentuk pohon melambangkan optimalisasi pencahayaan untuk menunjang pertumbuhan tanaman pada greenhouse. Nah, lalu kenapa harus memilih Green IoT Grow? Yang pertama itu harga. Dari segi harga, Green IoT Grow itu memiliki harga 750.000, dimana hal itu sangat
murah atau terjangkau dibandingkan dengan pesaing yang 1 juta. Nah, misal kita mau meningkatkan harga itu masih masuk akal dan juga masih masih di bawah pesaing. Jadi kemungkinan untuk para petani memilih Green IoT Grow itu lebih besar. Lalu kemampuan mengatur pencahayaan secara otomatis, pesaing juga memiliki ya, sama-sama memiliki kemampuan. Untuk fiturnya, Green IoT Grow memiliki fitur yang lebih lengkap, yaitu meliputi sensor cahaya, sensor kelembapan, dan juga sensor suhu, di mana pesaing hanya memiliki 2 sensor, yaitu sensor cahaya dan juga sensor kelembapan. Nah, dalam pengaplikasiannya, Green IoT Grow ini mudah digunakan karena dapat diakses dari perangkat apapun. Nah, sedangkan dari pesaing sulit karena hanya dapat diakses dari perangkat tertentu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kami sangat berharap agar investor mau untuk mensupport bisnis kami dan bekerja sama dengan kami. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan juga semoga memberikan hasil yang optimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.